Nah, pernah nggak sih Anda ngerayain atau sekedar ngelihat perayaan Idul Adha, terus tiba-tiba mikir, kenapa ya jutaan orang di seluruh dunia ini ngelakuin ibadah kurban setiap tahunnya? Apa sih yang sebenarnya jadi pemicu dari acara global sebesar ini? Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas asal-usul sejarah dan teologis yang benar-benar mendalam dari tradisi ini. Dan yang menarik, semuanya berawal dari perjalanan hidup satu orang yang sangat luar biasa. Oke, selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita bakal ngebahas sosok Nabi Ibrahim. Anda mungkin tahu beliau sebagai bapak para nabi. Berdasarkan teks-teks sejarah dan agama, beliau ini bukan tokoh biasa loh. Ibrahim itu sangat dikenal karena otaknya yang super brilian, logikanya yang tajam banget, dan ini yang paling penting, rentetan ujian hidupnya yang benar-benar intens. Ujian-ujian yang terus meningkat inilah yang pada akhirnya membentuk warisan besarnya sampai sekarang. Mari kita lihat lebih jauh perjalanannya. Kita bakal nelusurin rentetan ujian yang skalanya ini terus naik ya. Mulai dari masa mudanya waktu berhadapan dengan berhala, masuk ke usia dewasa awal saat menghadapi ancaman api, terus masa dewasanya di gurun yang keras banget, sampai akhirnya di masa tua, beliau harus menghadapi ujian pengorbanan yang paling besar. Bab 1. Masa muda dan logika keyakinan. Jadi gini, dari awal banget, teks sejarah nyebutin kalau Ibrahim itu punya pikiran yang sangat kritis. Dia nggak mau gitu aja nerima tradisi buta masyarakatnya. Nah, ada perbedaan yang mencolok banget antara ayah Ibrahim, yaitu Azar, dengan Ibrahim muda. Azar ini pembuat berhala. Dia memahat Tuhan dari batu, contohnya patung yang namanya Marduk, dan orang-orang nyembah itu sebagai sang pencipta. Tapi logika Ibrahim langsung menolak mentah-mentah hal ini. Ada satu cerita menarik banget di sumber sejarah kita. Waktu kecil, Ibrahim muda malah asik naik ke atas patung Marduk yang kupingnya gede itu, terus dijadiin kayak mainan kuda-kudaan keledai. Ya jelas aja bapaknya marah besar. Tapi buat Ibrahim, logika aja deh. Masa iya batu pahatan yang gerak aja nggak bisa? Yang malah bisa ditunggangi anak kecil, punya kekuatan buat nyiptain alam semesta? Bener-bener nggak masuk akal kan? Dan rasa penasarannya itu nggak berhenti di situ aja. Ibrahim pakai semacam deduksi astronomi yang jujur aja luar biasa banget buat zamannya. Dia ngeliat ke langit, merhatiin bintang yang terang, dan mikir sejenak. Jangan-jangan ini Tuhan? Tapi bintangnya tenggelam. Terus dia ngeliat bulan, tapi akhirnya ngilang juga. Dia lihat matahari yang kelihatan begitu perkasa, tapi pada akhirnya terbenam juga. Kesimpulan logis yang dia dapat tuh brilian banget. Sang pencipta sejati itu pasti selalu hadir. Nggak mungkin tiba-tiba hilang atau terbenam ngikutin pergantian siang dan malam. Bab 2. Ujian api. Nah, seiring berjalannya waktu, ketegangan sama masyarakatnya makin memanas. Ibrahim ngerasa, oke, ini saatnya berhenti sekedar debat dan mulai ambil tindakan nyata yang berani. Jadi, pas semua orang di kota lagi pergi ngerayain sebuah festival, Ibrahim ngelihat ada kesempatan emas nih. Dia masuk ke tempat pemujaan dan dihancurinlah semua berhala di sana. Semuanya kecuali satu. Dia sengaja nyisain berhala yang paling gede. Terus, sebagai sebuah jebakan logis yang super cerdas, dia kalungin kapak yang abis dia pakai ke leher berhala raksasa yang masih utuh itu. Pas penduduk kota balik dan melihat kekacauan itu, wah mereka marah besar dong dan langsung nuduh Ibrahim. Dan disinilah briliannya Ibrahim. Dia jawab dengan sangat tenang. Tanyakanlah kepada mereka jika mereka bisa berbicara. Coba Anda bayangin, cuma dengan satu kalimat itu, dia maksa orang-orang buat ngakuin kelemahan terbesar mereka di depan umum. Bahwa Tuhan batu mereka itu boro-boro ngomong, ngebela diri sendiri dari serangan aja nggak bisa. Tapi sayangnya, logika itu jarang banget bisa menang ngelawan ego yang udah terluka. Bukannya pada sadar, orang-orang ini termasuk raja mereka malah makin murka. Mereka akhirnya mutusin hukuman yang benar-benar brutal. Mereka bikin api unggun yang ukurannya saking besarnya, saking panasnya, sampai-sampai mereka sendiri nggak berani dekat-dekat buat ngelemparin Ibrahim ke dalamnya. Terus gimana? Mereka sampai harus pakai alat yang namanya manjanik, semacam ketapel raksasa, cuma buat ngelontarin Ibrahim ke tengah lautan api itu sebagai tontonan eksekusi publik. Tapi di momen kritis inilah sumber teks kita mencatat sebuah intervensi ilahi yang luar biasa. Tepat waktu Ibrahim dilontarkan ke udara, ada perintah ilahi yang langsung diturunkan ke elemen alam itu sendiri. Bunyinya, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Api yang tadinya ganas banget itu seketika kehilangan sifat membakarnya. Dikatakan bahwa api itu cuma ngebakar tali yang ikat badan Ibrahim, sementara dianya sendiri benar-benar aman. Dan kejadian ini dengan sangat brilian nunjukin seberapa kuat keyakinan yang dia punya. Ibrahim berjalan keluar dari kobaran api raksasa itu tanpa luka sedikit pun. Sama sekali nggak lecet. Coba posisikan diri Anda sebagai penonton hari itu. Pasti merinding banget kan? Momen yang sangat mencengangkan ini bikin banyak orang di kerumunan itu mulai diam-diam mempertanyakan keyakinan tradisional mereka selama ini.
Bab 3, Perjalanan ke Gurun Tandus. Kita maju sedikit di garis waktu ya. Ibrahim sekarang udah masuk usia senja. Dia menikah dengan Hajar. Dan setelah penantian yang sangat panjang, akhirnya dia dikaruniai seorang putra, yaitu Ismail. Tapi kedamaian ini nggak berlangsung lama. Turunlah sebuah perintah ilahi yang rasanya pasti nyayat hati banget. Ibrahim diperintahkan untuk membawa istri dan bayinya itu, lalu ninggalin mereka di lembah Mekah yang waktu itu benar-benar tandus, gersang, dan tanpa tanda-tanda kehidupan. Ini adalah ujian kepatuhan yang murni. Dan tanpa perdebatan, dia menaati perintah itu. Ninggalin keluarga kecilnya di tengah padang pasir, cuma dengan perbekalan seadanya. Dengan perbekalan yang makin nipis, Hajar yang panik mulai lari nyari bantuan. Dia lari naik ke Bukit Safa, ngeliat sekitar. Terus dia lari nyebrangin lembah menuju Bukit Marwah. Dia ngulangin rute putus asa ini sampai 7 kali, bolak-balik di bawah terik matahari gurun yang benar-benar membakar. Kalau Anda familiar sama ritual ibadah haji, nah persis urutan inilah yang dilakuin jutaan peziarah setiap tahunnya saat ini. Terus, di momen ketika dia udah hampir putus asa, keajaiban terjadi. Sebuah mata air memancar dari dalam tanah, tepat di dekat bayinya yang lagi nangis. Mata air inilah yang kemudian kita kenal dengan nama Zam-Zam. Munculnya air Zam-Zam ini nggak cuma nyelamatin nyawa Hajar dan Ismail loh. Air itu ibarat magnet di tengah padang pasir. Nggak lama setelah itu, kafilah-kafilah pedagang mulai berdatangan, dan lembah yang tadinya mati total itu perlahan berubah jadi sebuah permukiman yang berkembang pesat. Bab 4, Pengorbanan Terbesar. Waktu berlalu, dan Ismail tumbuh jadi pemuda yang sangat disayangi ayahnya. Tapi, tepat di titik inilah ujian paling berat datang. Jadi, poin krusialnya di sini, Ibrahim mulai dapat mimpi ilahi yang terus berulang. Di mimpi itu, dia diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya sendiri. Coba Anda bayangin, setelah seumur hidup dia pakai akal dan logikanya buat ngelawan hal-hal yang nggak masuk akal, sekarang dia dihadapkan pada ujian iman yang paling buta, paling ekstrim, membunuh darah dagingnya sendiri. Dengan berat hati, Ibrahim mendatangi putranya dan menceritakan jujur soal mimpi tersebut. Dan respons Ismail itu sungguh luar biasa. Dia bilang, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Kalimat ini benar-benar nunjukin kalau bukan cuma ayahnya aja yang patuh, tapi sang anak juga punya tingkat penyerahan diri yang luar biasa. Keduanya sama-sama pasrah tanpa perlawanan sedikitpun. Dan tibalah momen klimaks yang bikin nahan napas ini. Ibrahim membaringkan putranya di atas tanah. Dia meletakkan tangannya di atas kening Ismail, bersiap untuk perpisahan abadi. Terus, dengan hati yang hancur tapi keyakinan yang utuh, dia pelan-pelan mengangkat pisaunya untuk melaksanakan perintah yang tak terbayangkan itu. Tarikan napas terakhir sebelum eksekusi. Tapi tunggu, tepat sebelum pisau itu menyentuh, sebuah seruan ilahi menghentikannya. Ternyata ujian itu emang bukan soal menumpahkan darah Ismail. Ujian itu semata-mata buat ngeliat apakah kepatuhan Ibrahim benar-benar mengungguli cinta duniawinya. Momen resolusi itu terjadi, Sang Pencipta menyatakan bahwa Ibrahim telah melewati ujian iman yang paling absolut ini dan memberikan seekor domba jantan yang besar sebagai pengganti untuk dikorbankan. Nyawa Ismail pun selamat. Asal mula kurban. Nah, sejarah dramatis inilah yang akhirnya jadi fondasi langsung dari perayaan Idul Adha dan menjawab pertanyaan awal kita tadi. Jadi, kurban yaitu pemotongan hewan kayak domba, kambing, atau sapi yang dilakukan jutaan orang setiap tahunnya itu bukan sekedar ritual bagi-bagi daging aja. Itu adalah peringatan historis tahunan yang menghidupkan kembali kisah ketundukan total Ibrahim dan Ismail. Makna terdalam dari tradisi ini adalah sebuah simbol kesediaan kita untuk melepaskan apa yang paling kita cintai di dunia ini demi kepatuhan pada tujuan yang jauh lebih tinggi dari diri kita sendiri. Dan cerita ini ninggalin kita dengan satu pemikiran yang sangat mendalam. Kisah Ibrahim mengajarkan bahwa terkadang kita justru diuji dengan hal yang paling kita sayang. Jadi ketika kita melihat jutaan orang melaksanakan kurban hari ini, mari kita renungkan sejenak. Kalau keimanan yang sejati itu diukur dari kesediaan kita untuk melepaskan keterikatan duniawi, kira-kira apa atau siapa yang jadi Ismail dalam hidup Anda hari ini? Apa yang rasanya paling sulit untuk Anda korbankan demi kebaikan yang lebih besar? Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan ini. Semoga ini memicu rasa ingin tahu Anda untuk terus belajar dan menggali makna di balik sejarah.